kami bertiga dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara ingin mengadakan coaching. Perkenalkan, saya Suprianto SPJ dari SD Negeri Nambang Sri. Di depan saya Mutia SPJ MPD dari TKD Alfia 2. Di samping saya Lukito Haji SPD SD dari SD Negeri 4 Jerowangi. Saya nanti Suprianto yaitu sebagai pengamat, nanti Ibu Mundrika sebagai coachnya, dan Bapak Lukito Haji sebagai coachnya. Nah, ini kita mulai ya. Ini akan saya sampaikan rubrik penilaiannya, yaitu proses coaching harus sesuai dengan tujuan. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga aksi, yang keempat tanggung jawab. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya, terima kasih Bapak. Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi berikutnya, yaitu yang pertama training dengan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir menanyakan pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, yang ketiga, kompetensi spesifik mana yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yaitu pada ujian memberikan pertanyaan yang dibuat, karena itu kan saya akan terjadi untuk lebih kreatif lagi dari informasi dari komunikasi. Ya, bagus. Terima kasih ya. Indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan nanti dalam proses coaching ini. Yang ingin saya kembangkan itu bagaimana coaching bisa mengatasi masalah atau bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan. Ya, terima kasih ya. Ini nanti silakan Ibu Mundrika sebagai coachnya dan Bapak Lukito Haji sebagai coachnya. Kami persilakan untuk melakukan proses coaching. Saya di sini sebagai pengamat. Silakan. Terima kasih Bapak. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Lukito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mundrika. Bagaimana kabarnya Pak Lukito hari ini Pak Lukito? Alhamdulillah sehat. Dalam kesempatan coaching kita kali ini, hal apa masalah apa yang dibicarakan oleh Pak? Ini Bu Mundrika, saya beberapa hari ini menyimpan permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang murid saya di kelas 5, Bu Mundrika. Itu berkaitan anak saya atau anak murid saya yang bernama Dara, namanya Dara, Bu Mundrika. Itu jarang masuk sekolah, Bu Mundrika. Dan kemarin saya sudah tanya kenapa tidak masuk sekolah dan jarang ke sekolah, dikarenakan memang dia katanya diajak pergi oleh ibunya, sering diajak pergi oleh ibunya. Demikian Bu Mundrika. Ya, jadi permasalahan tadi murid Bapak yang namanya Dara kelas 5 dan masuk sekolah gitu ya, karena ibunya diajak sama ibunya gitu. Ya. Iya. Kemudian Pak, dari hasil kita percakapan hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ini Bu Mundrika yang saya akan sampaikan dan saya ingin dapatkan pada percakapan pada hari ini. Saya sebagai guru menginginkan murid saya yang namanya Dara tadi, bagaimana agar dia itu tidak sering bolos, rajin dalam ke sekolah, rajin dalam belajar. Demikian Bu Mundrika. Jadi Bapak ingin yang namanya Dara tadi bisa lebih seperti masuk bisa bolos dan lebih rajin gitu ya. Ya. Yang lain masih saja kan kalau ada acara kemudian keluarga atau bapak ibunya bisa masuk gitu ya. Oke. Kemudian Pak, kalau level yang Bapak inginkan kalau di sekolah saat ini terkait dengan masalah itu tadi, kira-kira kalau level di sekolahnya Bapak dari angka
itu 1 sampai 10 itu di posisi 6, di posisi 6 itu levelnya, dan harapan saya memang ke depannya level itu akan naik dengan adanya kegiatan pada hari ini, nantinya mendapatkan solusi dan level itu akan naik yang lebih baik. Itu harapannya setelah menjelang ini yang tadinya level di sekolahnya Bapak Usito dan Kak Nainan bisa naik mungkin 8 atau 9 gitu ya Pak ya. Iya, kemudian Pak, situasi ideal yang Bapak inginkan terkait dengan sekolahnya dan itu seperti apa? untuk permasalahan murid saya yang namanya Dara tadi itu, ini adalah permasalahan yang memang harus ada pendekatan, saya kira seperti itu. Dan rencana saya yang saya akan lakukan memang yang pertama pendekatan kepada anak ini, dari hati ke hati, sebetulnya ada apa, ada permasalahan apa anak ini tidak hadir atau jarang ke sekolah, ini sebetulnya ada apa. Itu yang langkah yang pertama yang nantinya saya lakukan. Iya, berarti pendekatan ke anak dulu ya, secara intern, secara lebih sama anaknya. Oke, sejauh ini hal apa yang sudah Bapak lakukan? Itu kan rencananya kan pengen melakukan pendekatan lebih akrab lagi kepada anak supaya ini bisa lebih terbuka. Kenapa selama ini kok tidak berangkat sekolah ini terus gitu ya? Sejauh ini yang sudah Bapak lakukan? Sejauh ini yang saya sudah lakukan, mulai untuk mendekati, mulai untuk bertanya kepada anak itu. Dan memang kemarin karena memang beberapa hari tidak masuk sekolah, kemarin saya langsung menemui anak itu sendiri, saya ajak ke kantor, saya bertanya anak itu sendiri kenapa Dara ini sampai tidak masuk sekolah atau sering tidak masuk. Itu ternyata jawabannya memang sering diajak oleh neneknya, oleh orang tuanya itu pergi kemana, ke orang yang punya hajat atau ke tempat saudaranya, itu sering. Dan itu kemarin memang saya sudah bertemu dengan anak itu, katanya memang sering diajak oleh orang tuanya maupun neneknya. Yang dikatakan oleh si Dara tadi kan Bapak sempat mengambil kantor ya dengan alasan apa maksudnya dia jadinya apa itu adalah Ya, sering memang diajak ke rumah saudaranya. Itu ya ada yang saudaranya sakit, diajak itu menengok, tapi jam itu jam sekolah kan demikian. Misalnya saudaranya juga ada yang meninggal, itu diajak untuk takziah di sana, itu juga jam sekolah, dan itu sering kan gitu. Itu sering hampir 1 minggu sampai 2 kali tidak masuk sekolah. Itu juga masalahnya. Saat dia minta ibunya itu dari ibu atau dari orang tua? Kalau izinnya Bu itu kadang memang anaknya sendiri, sebelum paginya itu diajak orang tuanya, itu sebelumnya sudah izin. Katanya Pak besok pagi tidak masuk sekolah karena diajak ibu. Itu cuma kemananya pada saat itu anak itu tidak tahu, hanya diajak ibunya. Terus kadang memang dari orang tuanya itu lewat WA, bukannya lewat WA, Pak ini anak saya yang namanya Dara ini hari ini tidak bisa masuk sekolah, saya ajak ke mana, hanya itu misalnya ke tempat pamannya misalnya, seperti itu Bu. Tidak ada surat resmi izinnya, surat resmi izin sampai sekarang memang tidak. Memang yang pertama itu lewat anaknya, yang kedua itu lewat orang tuanya, tapi melalui WA tersebut. Tidak ada surat secara resmi.
melihat situasi yang seperti ini, kira-kira apa solusi apa yang Bapak ingin lakukan di persoalan ini? Ya Bu. Terima kasih Bu Putri. Rencana saya yang pertama tadinya sudah pendekatan, tapi dengan pendekatan tadi itu belum ada perubahan. Walaupun dengan alasan diajak oleh orang tuanya kemana, ke rumah pamannya dan lain sebagainya, sudah berjanji ternyata kalau besoknya atau selanjutnya itu akan disiplin, terus berangkat ke sekolah, tapi ternyata minggu-minggu ini juga jarang sekolah. Makanya langkah selanjutnya ke depannya nanti saya akan mau menemui orang tuanya, memastikan jawaban si anak yang namanya Dara ini sama apa tidak dengan jawaban si orang tua tersebut. Apakah betul-betul diajak pergi oleh orang tuanya? Kalau benar diajak oleh orang tuanya, mengapa diajak orang tuanya? Mengapa si Dara ini diajak kok di jam-jam sekolah, di jam-jam pembelajaran? Ini nanti ya saya tanyakan atau ya saya dekati permasalahan ini yang nanti saya akan selesaikan. Itu Bu Trika. Selain melakukan pendekatan ini juga orang tuanya seperti di rumah gitu ya Pak. Iya. Kan biasanya kalau dia tidak menikah, dia akan diajak orang tuanya, katanya tetap mungkin soal sendiri gitu ya Pak. Iya, karena memang kadang itu jawaban dari anak dan orang tua itu berbeda. Makanya saya akan memastikan memastikan benar apa tidak antara jawaban si anak dengan orang tua, dan kan demikian agar memang nanti alasannya apa orang tua itu sampai di jam pembelajaran atau jam sekolah itu diajak untuk pergi, itu dulu. Biasanya kalau sekolah kan mungkin nunggu sampai pulang, sekali ada apa, tapi kalau sudah kali ada masalah di situ ya. Jadi yang Pak kan berulang nanti ya. Apa sebenarnya solusi untuk ini? Dan karena ini tidak belum menjadi Pak ya. Kira-kira mungkin dari ucapan kita kali ini yang mau Bapak pulang Ya. Untuk hari ini adalah hari yang luar biasa. Ini bisa berdiskusi, sharing sama Bu Mutrika, dan saya ucapkan terima kasih mulai dari permasalahan saya yang tadinya saya utarakan kepada Bu Mutrika dan sampai sudah menemui hasilnya. Titik terang ini sudah lega Bu. Ini hati saya ini sudah lega. Mudah-mudahan ke depannya memang permasalahan itu, apa yang saya rencanakan itu nantinya bisa tercapai dan bisa berjalan dengan lancar, dan akhirnya si anak itu bisa rajin untuk masuk sekolah. Itu harapan dari saya. Terima kasih. Dan tadinya yang diharapkan ingin naik proyek belajar anak sendiri. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Itu Bu Mutrika. Terima kasih. Pak Lukito. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mutrika. Terima kasih pada Ibu Mutrika yang sudah melaksanakan coaching ya, sebagai coachnya ya Bu, dan Pak Lukito Hadi sebagai coachnya tadi sudah menyampaikan permasalahan kepada coachnya dan sudah menemukan solusi atas permasalahan Pak Lukito tadi ya. Sekarang sebagai pengamat saya ingin menanyakan kepada coach indikator keterampilan yang ingin dikembangkan setelah Ibu Mutrika sebagai coach tadi dalam pelaksanaan coaching. Indikator yang ingin saya kembangkan itu bagaimana waktu saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang tadi. Dari sini kita itu harus lebih aktif ya, terutama dalam kajian kita.
kegiatan koordinasi pertama tadi dari poin kita dan kita dalam menemukan masalah-masalah yang dikatakan oleh coach kita. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan dengan fokus, kemudian menghadirkan diri kita itu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu tadi coach dalam menemukan masalah yang saya lakukan. Iya, terima kasih Bu, luar biasa ya, dan memberikan apresiasi yang luar biasa dari proses coachingnya tadi, dari Ibu Mudika sebagai coachnya maupun Bapak Rizky sebagai coach yang sudah menangkan permasalahan. Ini akan saya sampaikan data observasi yang telah saya lakukan pada saat pelaksanaan coaching tadi oleh Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu sudah melaksanakan proses coaching, sudah ada keterampilan coaching yang dilakukan coach, yaitu yang pertama tadi kajian penuh, yang kedua menanyakan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya dengan tujuan untuk menggali ide atau rencana atau aksi yang akan dilakukan coaching terhadap masalahnya itu tadi. Dan tadi Bapak Lugito sebagai coaching ada permasalahan yaitu tentang muridnya Dara tadi katanya sering tidak masuk karena alasan tertentu, alasan keluarga. Tentunya Pak Lugito sudah menemukan solusi dari masalah tersebut, yaitu mengadakan pendekatan secara personal, baik dari secara personal dari siswanya yaitu Dara dan Bapak dari orang tua juga. Nah, tadi setelah proses coachingnya saya amati sudah sesuai alur kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Ada sudah ada tujuannya, tentang tujuan, ada juga ada identifikasi jelas, permasalahannya jelas, merencana aksi tadi. Kalau rencana aksinya tadi lalu kita ingin mengadakan pendekatan secara personal. Nah, lalu ada tanggung jawab, yaitu kalau kita tadi sudah berencana atau sudah berencana ingin menaikkan level tadi, jadi sekolahnya yang level berapa Bu tadi? 6 tadi, itu level 8 ya Pak ya? 8 ya, ke 8 itu sungguh luar biasa, saya apresiasi yang bagus ya. Gitu ya. Karena selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Yang tentunya tadi kan solusinya tidak. Kompetensi apa lagi yang coach ingin kembangkan lagi supaya nanti dalam pelaksanaan coaching selanjutnya itu dapat ditingkatkan. Terima kasih Bapak. Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Di sini kita sebagai coach memang harus lebih terampil untuk menggali informasi dari coachingnya kita. Kalau kita bisa lebih terampil menggali informasi dari coach kita akan bisa membantu coach kita dalam menemukan masalah, menemukan solusi atas permasalahan. Ya, terima kasih ya. Tentunya untuk coaching memang harus selalu meningkatkan coachnya, kompetensinya tadi agar coachingnya dapat menemukan ide, menemukan bisa berencana untuk aksinya dan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi. Ya. Sekali lagi saya terima kasih untuk Ibu Mudika dan Bapak Sukadi yang sudah melaksanakan proses coaching. Dan dari saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses pelaksanaan coaching ini. Dari kami dari CGT Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Priyanto dan Bapak Lugito Hedi. Selamat pagi Bu. Di kesempatan praktek
bagian kedua kita kali ini di praktek coaching. Di sini saya sebagai pengamat dan Pak Supriyanto sebagai coaching dan Pak Deji sebagai coachnya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan coaching kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini ya, Pak Supriyanto dan Pak Supriyanto sebagai coachnya ini. Nanti dalam proses coachingnya diusahakan sesuai dengan alur kita, kemudian memegang prinsip coaching yaitu kemitraannya, kemudian proses kreatif dan maksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian dari kegiatan proses coaching ini, bagaimana Bapak itu bisa merespon pertanyaan dari pertanyaan atau permasalahan dari coachingnya, harus bisa memberikan pertanyaan yang betul-betul simple. Nah, itu beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati dari proses kegiatan coaching ini ya, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak di proses coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak gunakan? Ya, nantinya dalam proses coaching ini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang betul untuk menjadi informasi-informasi atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh itu nanti yang saya utamakan sebagai coach itu. Kemudian pada tujuan kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Supriyanto? Nah, tapi kalau kompetensi kan ada tiga ya, present, kemudian mendengarkan aktif, selalu mengajukan pertanyaan yang betul. Dari tiga itu mana yang lebih spesifik ingin Ya Bu, ketika untuk proses atau kegiatan coaching ini yang nantinya yang saya akan menjadi kepada Puji nanti Pak Supriyanto itu adalah untuk fokus untuk pertanyaan yang berbobot nantinya kepada Puji. Ya, baik Bapak. Kemudian dalam indikator pencapaian dari kegiatan coaching ini, kira-kira apa yang Bapak inginkan indikator pencapaian di kegiatan coaching? Ya, diberikan untuk kegiatan Putri pada hari ini yang saya harapkan dan nanti yang akan bisa tercapai untuk kegiatan coaching ini nanti Puji itu sendiri bisa mencari atau menyelesaikan permasalahannya sendiri itu nantinya dan nanti apa yang telah dihadapi, apa masalah yang telah dihadapi nanti bisa mencari solusinya sendiri itu dulu Disampaikan bahwasanya Pak Supriyanto ingin coachingnya bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan kompetensi yang digunakan tadi dalam mengajukan pertanyaan berbeda yang perlu digunakan. Ya, silakan Bapak Supriyanto, waktu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah kalau kita kabar saya sehat, tetapi ada pikiran yang menunggu Pak. Jadi, mungkin ada rasa galau dan atau resah dalam pikiran yang sudah beberapa ini saya rasakan. Kok sampai Pak Supri itu merasakan rasa gelisah, rasa galau. Untuk pertemuan kira-kira hari ini kita sharing santai saja Pak Supri. Iya, Kita sharing, kita diskusi bersama. Kira-kira Pak Supri meminta waktu untuk diskusi hari ini. Kira-kira ada permasalahan apa Pak? Ini Pak Logita, saya akan memegang kelas 6 Pak, yaitu memegang kelas 6 itu sudah sejak tahun 2011 Pak sampai sekarang, dan untuk tahun ini saya mempunyai masalah, yaitu jumlah murid saya itu satu kelas itu 28 dan alhamdulillah adik kami itu juara obat, yaitu 28. Tapi dalam kelas saya yang saya ajar itu ada dua siswa yang bernama Rina
dan Tuti itu selalu menyendiri Pak. Jadi dalam kegiatan apapun saat pembelajaran, kedua anak itu duduknya sendiri-sendiri. Jadi suka menyendiri, jadi tidak mau bergabung dengan teman-temannya, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Misalnya istirahat, ini juga menyendiri. Teman-teman semua keluar untuk bisa jajan, dia menyendiri di kelas. Misalnya ada kegiatan kegiatan di luar sekolah, misalnya ada kebersihan atau ada kegiatan apa, selalu menyendiri Pak. Jadi itu saya rasakan sudah dari semester 1 Pak, itu saya rasakan dan saya selalu mengamati ya, mengapa kedua anak tersebut yaitu Rina dan Tuti seperti itu. Jadi ini sangat mengganggu hasil belajarnya Pak. Jadi saya menurut data yang sudah saya dapatkan dari hasil belajarnya sangat rendah dibanding dengan anak yang lain. Juga anak itu sangat pendiam, justru cenderung kependiam, seolah-olah tidak ada rasa percaya diri. Bahkan sifat yang muncul adalah malu, mungkin merasa dirinya paling rendah di antara teman-temannya. Dan juga saya lihat teman-temannya justru tidak ada yang peduli untuk mengajak dia berkumpul atau mendekati. Justru malah kadang teman-temannya membuli Pak. Jadi mengoki istilahnya. Seperti itu Pak. Jadi itu sangat mengganggu pikiran saya. Dan pertemuan untuk saya dengan coach Pak Lukito, saya sangat bersyukur setelah saya bisa menyampaikan masalah saya kepada Pak Lukito dan kita sharing bersama. Gitu Pak. Ya. Berarti Pak Supri ini sudah memegang kelas 6 itu mulai dari 2011 sampai sekarang Pak. Sampai sekarang ya. Dan untuk tahun ini muridnya 28 siswa dan ada anak atau 2 anak yang selalu menyendiri ya Pak? Ya selalu menyendiri. Minder, dan mau bergabung dengan teman-temannya ya. Dan ternyata itu akhirnya efeknya, dampaknya itu anak itu memang hasil belajarnya rendah ya Pak, karena memang terlalu menyendiri gitu. Terus rencana Bapak kalau dilihat dari skala di sekolah Pak Supri ini, kalau misalnya dari nilai 1 sampai 10 kira-kira di level mana Pak? Dan nantinya harapan Bapak ke depannya sampai level berapa? Ya, Pak? Untuk saat ini hasil saya di level 6 Pak. Di level 6 dan untuk kedepannya saya berharap bisa menaikkan level menjadi 9 Pak. Itu berarti rencana Bapak saat ini levelnya di angka 6 ya Pak? Nah, sudah. Dan kedepannya nanti level 9 itu luar biasa nanti kedepannya. Sekarang dengan permasalahan yang Pak Supri hadapi, rencana apa yang Pak Supri akan lakukan untuk menghadapi anak-anak atau 2 anak tadi Pak ya, yang namanya Rina dan siapa Pak tadi? Tuti Pak ya, yang namanya Rina dan Tuti. Nanti rencana apa yang Pak Supri akan lakukan Pak? Ya, terima kasih Pak Lukito. Jadi permasalahan Rina dan Tuti tadi yang istilahnya minder, tidak mau bergabung dengan kelompoknya, rendah diri, justru kependiam, dan menurut data yang saya miliki bahwa untuk nilainya atau hasil belajarnya rendah, saya sudah mempunyai rencana Pak. Saya sudah mempunyai rencana bagaimana untuk mengatasi permasalahan tadi, yaitu yang pertama saya mengadakan pendekatan secara personal Pak. Jadi kedua anak itu akan saya temui dan melakukan
pendekatan secara personal, secara lebih dekat, menganggap bahwa itu ada anak saya sendiri, lebih dekat, lebih kenal kepada mereka berdua, mengapa dan ingin tahu mengapa anak tadi, Tuti dan Rina tadi menjauh dengan teman-temannya. Itu yang pertama, cara pendekatan secara langsung kepada anaknya. Yang kedua, saya akan mengadakan pendekatan juga kepada kedua orang tuanya. Saya ingin mengetahui lebih banyak kegiatan apa dan bagaimana yang sudah dilakukan kedua anak itu, yaitu Rina dan Tuti, selama di rumah. Jadi kalau di sekolahan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai guru atau wali kelasnya, tetapi kalau di rumah kan saya kebetulan mungkin tidak tahu apa dan bagaimana yang telah dilakukan Tuti maupun Rina dan yang dilakukan orang tuanya. Jadi saya mau menemui orang tuanya dan menanyakan kegiatan-kegiatan apakah Rina kalau di sekolah akan saya sampaikan kalau Rina dan Tuti di sekolah itu diam, lebih rendah diri dan hasil belajarnya menurun dibandingkan kelas 5 Pak. Jadi saya ingin tahu atau mengorek informasi lebih lanjut dari kedua orang tuanya bagaimana Rina maupun Tuti di rumah. Misalnya apakah Rina dan Tuti di rumah itu memang pendiam atau memang mungkin juga karena orang tuanya terlalu overprotective kalau overprotective juga menjadikan dia seperti itu. Nah, rencananya saya seperti itu. Yang ketiga itu yang langkah kedua Pak. Yang ketiga adalah saya akan menemui langsung dengan anak-anak semua, ya, tanpa sepengetahuan Rina dan Tuti, yaitu satu kelas dulu akan saya tanyakan dan akan saya buat kesepakatan yaitu atau keyakinan kelas, ya, sehingga nanti bisa memunculkan budaya positif bagaimana kita harus saling menghormati sesama teman, saling menghargai sama teman, saling membantu, seperti itu Pak. Jadi anak-anak nanti ya selain Rina dan Tuti sebagai anggota kelas nanti akan saya temui sepengetahuan Rina dan Tuti, seperti itu. Iya Pak Supri, terima kasih. Intinya rencana ya Pak, rencana Pak Supri untuk menghadapi murid Pak Supri tadi yang memang selalu menyendiri tadi ada dua anak itu. Yang pertama memang menemui langsung secara personal kepada anak itu sendiri, yang gitu. Yang kedua adalah kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan dengan teman-temannya, membuat kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Itu rencana Pak Supri. Dan sekarang yang saya tanyakan, apa yang telah Pak Supri lakukan? Kalau tadi kan baru merencanakan. Sekarang untuk menghadapi permasalahan menurut Pak Supri tadi, apa yang sudah Pak Supri lakukan Pak? Yang sudah saya lakukan dari murid saya tadi tentunya yaitu saya selalu mencari informasi tentang kedua anak itu Pak, baik kehidupan secara pribadinya, kehidupan secara bagaimana kompetensi sosialnya di masyarakat saat dia bermain dengan teman di luar sekolahnya dan bagaimana kehidupan dia di keluarganya Pak. Jadi saya selalu mencari tahu dan mencari data-data dari kelas bawah bagaimana dulu anak tersebut saat di kelas 5 maupun di kelas 4. Apakah memang ada perbedaan antara hasil belajar maupun sikap yang ditunjukkan oleh anak tersebut saat di kelas 4. Saya menemui guru kelas 4, wali kelas 4 dulu, dan ternyata tidak Pak. Ternyata saat anak itu duduk di kelas 4, dia tidak pendiam, ya, dia menunjukkan prestasi yang cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya. Itu kelas 4 Pak. Lalu saya menemui lagi guru kelas 5, wali kelasnya dulu kelas 5. Terus seperti itu Pak. Jadi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa anak itu dengan hasil belajarnya rendah, ya, saat di kelas 6 tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya, pendiam, menyendiri, itu justru di kelas 6. Jadi
saya berusaha cari tahu apa penyebabnya dari mengapa kedua anak tersebut yaitu Rina dan Tuti bersikap seperti itu dan hasil belajarnya juga rendah. Seperti itu, Pak. Itu ya Pak. Berarti yang sudah Pak Supri lakukan tadi sudah menggali informasi ya Pak Supri ya, kepada guru kelas sebelumnya. Kalau dari ini ada di kelas 6, berarti menggali informasi dari guru kelas 5 ya Pak. Apakah memang murid itu atau anak itu memang seperti itu dari kelas 5 atau tidak, kan demikian. Dan yang kedua menggali informasi dari teman-temannya yang model kelas 5 atau di luar sekolah itu ya Pak. Itu yang sudah Pak Supri lakukan, demikian. Terus selanjutnya Pak Supri yang pertama sudah memberikan informasi apa permasalahan Pak Supri, dan rencananya Pak Supri sudah direncanakan apa yang akan dilakukan. Yang selanjutnya adalah apa yang sudah dilakukan. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut Pak Supri dari sesi kegiatan coaching ini Pak Supri? Iya, terima kasih Pak. Jadi saya sudah lega Pak, ya sudah lega, sudah ada perasaan saya lega, sudah bisa bercoaching dengan Pak Lukito, ya rencana atau tidak lanjut atas permasalahan tadi, saya akan membuat anak dua anak itu yaitu Rina dan Tuti dapat bergabung dengan teman-temannya, dapat berkumpul dengan temannya lagi, jadi tidak minder, tidak merasa rendah diri, dan dapat bersosialisasi dengan baik dan meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi anak itu dapat menunjukkan bakat dan minatnya. Jadi selama ini kan mungkin tidak dikeluarkan ya Bu, karena merasa rendah diri, karena merasa pendiam, itu tidak dikeluarkan minat dan bakatnya. Mungkin saya akan merangsang kedua anak tersebut agar dapat mengeluarkan bakat dan minatnya, sehingga anak itu dapat menghasilkan prestasi yang baik sesuai dengan bakatnya Pak. Dan tentunya untuk kedua anak itu dan untuk istilah komunitasnya yaitu satu kelas, semoga dapat terjalin kerukunan yang baik, saling menghormati, saling menghargai anak teman, dan dapat membuat budaya positif di kelas Pak. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Supri apa yang telah disampaikan untuk kegiatan coaching pada hari ini, mulai dari permasalahan, untuk tujuannya apa, permasalahan, rencananya apa, sudah disampaikan dan sudah dilakukan apa untuk menghadapi permasalahan itu, dan tidak lanjutnya nanti seperti apa, kan demikian Pak Supri. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan, kita sharingkan pada hari ini, kita coachingkan pada hari ini, nanti Pak Supri juga bisa berhasil apa yang sesuai dengan harapan Pak Supri. Demikian Pak Supri. Sudah Pak Supri? Terima kasih. Dan untuk kegiatan coaching pada hari ini saya akhiri, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Supri, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Supriyanto sebagai coach dan Pak Supriyanto juga sebagai coachnya ya, tadi sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Dan di sini saya sebagai pengamat ingin melakukan beberapa pertanyaan untuk coachingnya. Tadi sebelum kita melakukan percakapan kan ada beberapa indikator yang ingin Bapak stop. Setelah melakukan proses coaching tadi, apakah indikator yang Bapak inginkan itu dilakukan atau ya, Bu Rika, tadi setelah saya coaching dengan Pak Supriyanto, saya sudah melakukan indikator yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu adalah membantu coaching dengan menggali atau mencari informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching.
itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dulu. Sudah ditemukan solusi. Ya, baik, terima kasih Pak. Memang betul tadi ya yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, Bapak sudah membantu coachingnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching. Nah, dari hasil pengamatan saya, tadi proses coachingnya sudah dilakukan sesuai alur Pak. Tadi tujuannya sudah masalahnya, sudah disampaikan secara aktif, dan proses coachingnya sudah dengan alur kemudian sudah memesan prinsip coaching. Tadi Pak Menteri Kehedi membangun kemitraan dengan Pak Putri dan menanyakan kabar, memberikan kehangatan dalam ruang proses coaching tadi. Jadinya si coaching tadi nyaman menyampaikan masalahnya, jadi keluhan yang ada dalam hatinya bisa disampaikan dengan enak gitu ya. Kemudian proses kreatif tadi Pak kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Kemudian coachingnya tadi sudah menyampaikan masalahnya tadi ya, dan memaksimalkan potensi. Tadi saya lihat dari permasalahan yang dihadapi coaching sendiri yang memberikan jawabannya dan bukan dari coaching itu ya. Paling penting poin itu sudah dilakukan. Kemudian tadi masalah yang dialami oleh psikosi berikan ada 2 anak Putri dan Rina. Tadi yang karena dia anak yang suka diem ya, padahal dia menyendiri, padahal dulu di kelas 5 tidak demikian, padahal presentasi dulu kelas 5, tapi kenapa kelas 6 tadi kok makin menurun, malah makin minder. Jadi sudah dibantu oleh Pak Tito berdasarkan proses coachingnya tadi, akhirnya Pak Tito juga menemukan solusinya selain pendekatan ke anak dan orang tua, juga menanyakan ke guru kelas sebelumnya apa perkembangannya dan yang akan dilaksanakan oleh Pak Putri. Selanjutnya ingin menanyakan ke semua anak mengenai kesepakatan kelas atau pengetahuan yang ada di bukan berarti mengesampingkan mereka, tapi tujuannya ingin membangun apa ya, persamaan persepsi antara anak-anak supaya bisa mendorong semangat oleh si Rina dan Diri supaya bisa lebih semangat belajar itu. Tadi dari hasil coachingnya sudah ditemukan solusinya, tadi sudah dari pertanyaan yang cukup sudah disampaikan oleh Pak Tito. Selanjutnya ini Pak Tito, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, ketika saya sebagai coach saya ingin mengembangkan potensi-potensi yang saya lakukan seperti tadi. Itu adalah salah satunya adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali lagi, mencari informasi lagi apa yang telah dihadapi oleh coaching tersebut, permasalahan apa lagi. Selalu saya akan menggali dan nantinya agar kegiatan atau proses coaching itu bisa meningkat lebih banyak. Itu ketika yang rencana saya akan lakukan. Sekali ya Pak ya, menggunakan pertanyaan dalam pertanyaan yang berbobot, maksudnya dengan possibilities of coaching lagi ya. Kemudian kegiatan coaching kita pada hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supri dan Bu Murdika. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih untuk sesi yang ketiga ini. Kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya lebih tadi sebagai pengamat dan Pak Suprianto nanti sebagai coach dan Bu Murdika sebagai coaching, gitu ya. Untuk sebelumnya kegiatan coaching ini dilakukan, saya akan menyampaikan kepada Pak Supri sebagai coach untuk proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif dan memastikan potensi.
Dan selanjutnya saya akan menanyakan kepada Pak Supri sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Supri. Ya, terima kasih Pak Tito. Jadi saya sebagai coach nanti akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu hadir penuh, mendengarkan dengan baik, dan memberikan pertanyaan yang betul. Itu ya Pak. Ya, nanti yang kompetensi yang diinginkan oleh Pak Supri sebagai coach, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan betul-betul. Selanjutnya Pak Supri, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Indikator ketercapaian dari indikator pengembangan yang akan proses coaching ini, ya sebagai coachnya ingin agar coach dapat menemukan sendiri masalah yang telah diungkapkan dan menemukan sendiri atas solusi, bisa berencana aksi, melakukan solusi dan mengambil tindakan, dan bisa memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan tadi. Itu Pak ya, untuk indikator ketercapaian nantinya yang akan rencana lakukan oleh Pak Supri, salah satunya adalah coaching itu melakukan apa? Mencari permasalahan itu sendiri dan menyelesaikan permasalahan itu Pak ya. Dan selanjutnya silakan Pak Supri melakukan kegiatan coaching dengan Bu Mutrika sebagai coachingnya, dan waktu sepenuhnya saya persilakan sepenuhnya saya berikan kepada Pak Supri. Terima kasih Pak Mutrika atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutrika, selamat pagi menjelang siang. Jadi bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik Bapak. Ibu Mutrika, ada apa ya? Pak, saya ada beberapa unek nih, tapi aku aja dulu ya, saya posisikan sama Bapak. Iya. Nah, saya kan memang BK, dan saya ngajarnya di kelas A dan kelas B. Lalu Tapi untuk saat ini yang ingin saya masalah saya di kelas A. Akan memang dari PAUD ya, dari PAUD mungkin ada yang belum PAUD juga. Nah, di sini anak-anak kelas A khusus di kelas saya berbeda dengan kelas yang lain. Untuk tahun ini laki-laki dan perempuan, yang laki-laki itu aktifnya bukan main, sedangkan yang perempuan itu lebih kalem gitu. Jadi kebalikannya. Masalah saya di sini tuh untuk mengkondisikan kelas keseluruhan dengan beberapa karakter anak yang berbeda itu tadi. Kalau yang perempuan, insya Allah bisa saya kendalikan, karena memang kalau mereka 50% perempuan itu mereka melakukan diri juga, tapi aktif, mungkin tadi aktif, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sedangkan yang laki-laki kebalikannya, tidak bisa diem, memang nesteknya belum dia. Yang satu bikin di kelas, yang satu saat anteng gitu ya rapi, yang teman, yang nanti yang temannya ikut, nah yang lainnya juga itu jadi brondol satu meja gitu. Nah, akhirnya gaduh. Terima kasih Bu. Jadi Bu Mutrika datang di sini perasaannya galuh, ya, tapi galuh resah atas permasalahan yang dihadapi, yaitu Bu Mutrika cermat-cermat ya Bu untuk menceritakan. Sudah cukup lama, sekitar 7 tahun. Jumlah muridnya berapa ya? Kalau untuk tahun ini sekitar 83. Kita 80. Ya. Ya. Itu tadi ada 2 rombel tadi ya Bu. Kalau di total semua jumlahnya ada 5 rombel. Cuman karena kita sesi, karena ruangannya tidak cukup Bapak, cuma 3 kelas, dan kita ada 5 rombel. Jadi shift pagi sama shift siang. Jadi saya dua-duanya ya, shift pagi dia, shift siang juga ya. Ya, luar biasa Bu, tetap semangat Bu. Iya. Tadi Ibu memberikan, tadi menyampaikan kalau Ibu masalah dan masalah yaitu untuk tahun ini untuk kelas A ya, yang Ibu Mutrika ajar itu
laki-lakinya super aktif, hiperaktif namanya, hiperaktif dan kinesternya terlalu tinggi. Jadi biasanya anak aktif itu malam baru yang lain, itu anak perempuannya lebih cenderung kalem dan aktif juga ya, tapi untuk anak yang laki-laki hiperaktif. Jadi Ibu Mudika bermasalah dengan bagaimana mengkondisikan tasnya ya, untuk pertemuan kali ini rencananya apa untuk pertemuan kotik ini? Untuk pertemuan ini saya berharap nanti saya bisa dapat cara-cara untuk mengatasi kelas saya, terutama mengkondisikan kelas menjadi anak yang berbeda. Kira-kira untuk permasalahan tadi ukuran keberhasilan seperti apa? Saya berharap setelah coaching ini paling tidak naik ke level 8 sih. Kalau sebelumnya kan memang masih di level 5 sampai 6 ya, karena memang anak-anak usia TK memang sudah umumnya kan nggak mobil ya, main rame kayak gitu ya Pak ya. Cuman kan saya disini sebagai guru yang juga apa ya, diberi amanah oleh orang tua, paling tidak kan bisa mengendalikan mereka semua. Juga ada rasa gimana juga enak sama orang tua wali pengantar. Karena apa, kalau usia TK kan banyak yang menunggui di depan kelas. Kalau misalkan kita membiarkan kelas kayak rame waktu kita berusaha, nah itu kan tidak ada rasa nggak enak gitu loh Pak. Jadi harapannya itu nanti ya tadinya di level 5 sampai 6 bisa naik ke level 8 atau 9 bahkan setelah Jadi Bu Mudika sudah menyampaikan masalahnya dan ingin menaikkan level 56 nanti bisa 8 atau 9 ya. Semoga keinginan atau rencana Bu Mudika untuk menaikkan level dapat terpenuhi. Ini Bapak, ini Bu Mudika. Untuk permasalahan tadi, rencana apa yang dengan punya? Iya Bapak, rencana saya pertama dulu ya, saya mengatur tempat duduk anak kalau anak usia kita kan memang lebih ke blok kelompok ya, sentra ya, jadi ya laki-laki sama laki-laki biar pengendalian nanti lebih gampang gitu. Jadi fokus satu laki-laki, nanti bisa fokusnya di situ, nanti yang perempuan sama perempuan. Tapi nanti satu semester seperti itu rencana saya seperti itu. Nanti semester berikutnya baru kita lagi lihat perkembangannya. Kalau dibuat seperti itu apakah bisa kondusif, kalau enggak nanti di mix campur gitu. Nanti yang laki-laki sama perempuan sama itu. Nanti yang kelihatannya kayak aktif nanti saya posisikan di kelas dulu. Kalau yang masih bisa dikendalikan nanti yang agak jauh ada apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berusaha melakukan pembelajaran diferensiasi seperti yang kita pelajari ya sebelum kita dididik juga menerapkan itu. Kalau memang tidak kalau sudah melakukan itu Bapak, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kalau di TK kan memang sudah sentra, misalnya sentra seni ya, nanti kegiatan seni ada di sentra itu. Kalau nanti ada sentra sains ya, nanti itu ada di situ. Juga melakukan belajar diferensiasi pada anak, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Itu rencananya ya? Itu rencana. Sekarang apakah Ibu Mudika sudah melakukan tindakan? Melakukan tindakan terkait Permasalahan tadi? ya. Untuk saat ini memang sudah saya lakukan, tapi belum begitu maksimal. Dan baru beberapa bagian. Beberapa bagian. Contohnya, saya berusaha menerapkan tadi posisi duduk anak. Nah itu tadinya memang saya ubah saat bikin per kelompok atau tiga kelompok kok kayak gini ya, nggak bisa maksimal, mereka kegaduhannya semakin tinggi. Kemudian saya ubah fokusnya di situ, yang laki-laki lebih dekat dengan guru, kayak perempuan agak di belakang.
agak gimana ya, bikin juga sedikit, nanti kan kita bisa langsung nyamperin gitu loh Pak. Oh itu sudah kami lakukan, sudah saya lakukan. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi ya sudah, tapi masih perlu beberapa perbaikan. Contohnya ada kontennya, prosesnya, ada yang seperti itu. Jadi Ibu Mudika tadi sudah melakukan beberapa kegiatan, walaupun belum sepenuhnya. Nah, itu ada pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Itu tentunya di situ ada kegiatan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira hambatan Hambatannya itu ketika kita memberikan media pada anak kita kalau di kelas saya kan tadi saya sampaikan banyak yang titiknya tinggi. Jadi kalau untuk yang auditori itu semakin yang kawan-kawan yang perempuan, tapi selain dia auditori, tapi dia juga punya visual yang bagus gitu. Jadi satu anak itu tidak hanya satu dia belajar saja, tapi dua-duanya gitu. Kesulitannya saya tuh di situ. Kan anak nanti yang berkelompok. Kalau kinestetik sudah kelihatan, oh yang laki-laki langsung saya di kelompok ini yang gitu. Tapi kalau yang antara auditori dan visual itu ada kesulitannya di situ. Terima kasih Bu, Ibu Mudika sudah sangat luar biasa. Jadi masalahnya tadi sudah disampaikan dan rencananya sudah diutarakan dan beberapa langkah sudah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini nanti di akhir pertemuan kita Bu, karena waktunya sudah sekarang apa tindak lanjut dari COVID ini? Dari tindak lanjut yang diberikan dari COVID ini? Tidak lanjut dari kegiatan coaching ini, memang saya berharap bisa mendapatkan pelatihan kondusif ya Pak ya, yang pembelajaran saya bisa sampai anak-anak bisa senang ya, bisa nyaman dalam pembelajarannya. Jadi saya setelah coaching ini saya ingin tadi selain berfokusi kepada anak sesuai dengan apa ya karakternya gitu ya, merubah kondisi kelas agar lebih nyaman, tidak monoton. Makanya kalau di TK kan tidak polos gitu, masih ada desain keuangan yang bikin dia nyaman. Selain itu, setelah kegiatan ini saya ingin menerapkan memang pembelajaran berdiferensiasi, memberikan kebutuhan belajar anak kebutuhannya itu bakat minatnya. Walaupun memang kalau usia TK kita sangat kesulitan, anak ini kok kelihatannya potensinya tinggi ya, dia kayaknya nanti dikasih kegiatan kayak gini kayaknya cocok, ternyata enggak ya, nah dia malah suka kegiatan yang visual. Ada sebenarnya kayak gitu, anak-anak kan moodnya tuh berubah, moodnya tuh berubah. Jadi apa namanya ya, saya harus bisa lebih intens untuk mengetahui kebutuhan anak kita. Kemudian ya selanjutnya yang ingin saya lakukan dalam dari proses coaching ini, saya ingin membangun komunikasi dengan orang tua beberapa orang pembantu. Karena kan tidak semua anak-anak itu ditungguin ya Bapak ya. Kalau untuk tahun ini memang alhamdulillah anak-anak TK kami itu sudah akan. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada satupun yang ditungguin di dalam kelas. Ini kelas A ya. Padahal kalau tahun sebelumnya masih ada satu dua yang ditungguin. Bahkan sekarang di kelas B ya ditungguin ibunya walaupun nggak di dalam, tapi di depan kelas. Kalau dulu kan memang ibunya harus di sini, harus di dekatnya memang kelihatan gitu. Kalau sekarang walaupun di luar dari jauh dari taman itu udah ada juga udah mandiannya berita. Jadi memang ini bangun komunikasi sama orang tua supaya kita bisa melaporkan perkembangannya, permasalahannya. Banyak yang jadi orang tua kan pasti juga nggak tahu perkembangannya. Kan kadang-kadang kalau yang lembur atau gimana, mohon maaf ya, single parent juga dia juga sambil kerja untuk melihat perkembangan belajar anak pun kadang ya nggak over, kalau belajar nggak sempat lah gitu.
Jadi apa di apa namanya ya diserahkan kepada guru. Sedangkan kalau guru kan di sekolah hanya beberapa jam ya Pak, waktu mereka tuh sekitar 2 sampai 7 saja gitu. Jadi ya memang ingin membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan orang tua supaya bisa melihat perkembangan anak, bisa menunjukkan mereka dengan manfaat. Tidak ada miskomunikasi lah, miskomunikasi antara orang tua dan guru kelas. Ini luar biasa Bu ya, apresiasi yang luar biasa. Untuk di sana dengan tapi harus komplit kabarnya di sana ya. Kita beda dengan di SD, jadi harus lebih komplit dan lebih variatif dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih karena tadi kopi dengan saya. Saya tunggu ya Bu ya untuk pertemuan selanjutnya. Saya ingin tahu kabarnya apa tindakan yang telah dilaksanakan, yang berhasil melaksanakan bagian dan tidak lanjutnya ingin saya dapat kabar Bu bagaimana permasalahan dengan haji tadi. Seperti itu ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih ya atas kesempatan saya. Jadi saya lebih lega nih. Yang tadinya masih merasa bingung atas permasalahan yang saya alami sekarang sudah dapatkan solusi atas masalah saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supri dan Ibu Mutrika sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini, dan Pak Supri sebagai coach sudah melakukan kegiatan dengan baik, tugas dengan baik, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Demikian juga dengan Bu Mutrika sebagai coaching sudah menyampaikan apa permasalahannya, rencana apa yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan apa permasalahan Bu Mutrika yang sudah diberikan pada hari ini nantinya bisa berjalan dengan baik. Demikian Bu Mutrika dan Pak Supri. Selanjutnya Pak Supri sebagai coach Pak Supri ya. Ini saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching berkaitan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Supri. Iya. Jadi ada proses coaching yang diberikan dari saya sebagai coachnya dan yang sebagai coaching kami sudah sesuai dengan alur kita yaitu dan kompetensi yang dimiliki coach yaitu kajian penuh. Kita juga dapat hadir dalam sebuah ruangan, dalam sebuah momen ya, dan mendengarkan dengan penuh. Saya sebagai coachnya mendengarkan penuh keluhan apa yang disampaikan Bu Mutrika sebagai coaching atas permasalahan yang dihadapi, yaitu anak dalam kelasnya ada yang hiperaktif, super aktif anak laki-laki terutama tersebut, dan Bu Mutrika bermasalah dengan bagaimana mengkondisikan kelas yang diberikan agar pembelajaran dapat tercapai. Tentunya seperti itu, dan alhamdulillah kita sudah menemukan dari solusi dan sudah membuat rencana dan sudah melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan dalam proses coaching tadi sudah sebagai coach saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat merangsang coaching, dapat menemukan rencana, menemukan masalah yang dihadapinya. Ya, sebagai coach sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Pak Supri ya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya Pak Supri setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari atau hasil melakukan coaching pada hari ini? Tentunya sebagai tindak lanjut istilahnya yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini, tentunya kita sebagai coach maupun coaching, tentunya saya khususnya sebagai coach ini mengembangkan kompetensi sebagai proses coaching, kompetensi sebagai coach tadi
dapat hadirnya penuh, dapat membuat suasana lebih nyaman, porsinya merasa nyaman, bersahabat ya, sehingga dia dapat mengungkapkan masalahnya ya, dan dapat menemukan sendiri atas masalah tersebut dengan kompetensi coach, yaitu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan, mendengarkan dengan penuh penuh ini Pak, penuh semangat, penuh meresapi, jadi itu kunci karena kuncinya kalau kita hanya mendengarkan secara sekilas berbeda dengan mendengarkan secara penuh hati apa yang telah disampaikan oleh coach, ya tentunya akan hasilnya berbeda. Dan ini yang paling penting adalah kompetensi bagaimana dapat merangsang coach untuk menemukan masalah, untuk menemukan solusi apa yang permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut seorang coach dapat menemukan sendiri, dapat dia sudah mempunyai rencana, dia sudah melakukan tindakan, lalu mencari solusi. Nah, bagaimana dari kompetensi itu yang memang perlu saya ingatkan seperti coach. Itu Pak ya, intinya saya menyimpulkan bahwa sebagai coach yang pertama adalah membuat situasi nyaman. Nah, situasi nyaman agar nanti si kuncinya nanti bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah menggali pertanyaan atau permasalahan yang ada pada si kunci kan demikian. Dan tentunya nanti sebagai coach maupun kunci termasuk saya ke depannya agar bertambah belajar dan terus belajar agar kegiatan kunci nantinya banyak nanti bisa lebih baik kan demikian Pak Supri ya. Itu kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan kunci. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mustika dan Pak Supri, dan karena memang waktunya sudah selesai dan saya akhiri, kalau tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.